Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kali ini akan dibacakan salah satu dari 7 wali Allah di Tanah Melayu, yakni As-Sayyid Habib Nuh Al-Habsyi rahimahullah. Nama lengkap beliau ialah As-Sayyid Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berasal dari Kedah, adalah merupakan seorang yang berbangsa Arab, berasal dari Yaman, dan asal-usul keturunan beliau juga bersambung pada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui nasab Zainal Abidin bin Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang kehidupan awal beliau. Beliau yang hidup sekitar tahun 1788 sampai tahun 1866 Masehi, mempunyai 4 saudara: Habib Nuh, Habib Arifin, Habib Zain, meninggal di Pulau Pinang, dan Habib Salikin, yang meninggal di Daik, Indonesia. Dari perkawinan beliau dengan Ancik Hamidah yang berasal dari Provinsi Wellesley, Pulau Pinang, mereka dikaruniai hanya seorang anak perempuan bernama Sarifah Badaniyah. Sarifah Badaniyah kemudian menikah dengan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Satri di Jelutong, Pulau Pinang. Pasangan ini kemudian memberikan Habib Nuh seorang cucu perempuan bernama Sarifah Rugayah. Dia menikah dengan Syekh Alwi bin Ali Al-Junaid dan mereka mempunyai 5 anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan yang bernama Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdullah, Syarifah Musna, Sarifah Zainah dan Sarifah Zubaidah. Dari banyak sumber disebutkan, Habib Nuh tiba ke Singapura tidak lama setelah Sir Stamford Raffles mendarat di pulau itu. Usianya pada ketika itu sekitar 30-an tahun. Walaupun beliau telah menghabiskan sisa usianya di Singapura dan meninggal dunia di sana, beliau banyak mengembara, terutama ke Johor Bahru dan negeri-negeri lain di Malaysia untuk berdakwah. Beliau adalah seorang yang amat warak. Waktu malamnya beliau gunakan untuk sholat hingga terbit fajar. Dan beliau kerap berkunjung ke makam-makam, tanah perkuburan, selalu mendoakan roh-roh yang telah meninggalkan jasad. Dia selalu berjalan dengan teman dekat, kecuali ketika dia secara khusus meminta untuk menyendiri. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Di sini, saya ingin berbagi dengan pembaca tentang kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Sebagian besar karomah dibuktikan oleh mereka yang hidup sezaman dengannya. Namun, tidak banyak yang bisa menyelami diri dalam perannya sebagai pribadi spiritual yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peran sebagai Rijalullah atau Rijalul Gaib sangat simbolis dan sulit dipahami melalui bahasa dan makna yang tampak, sedangkan tugas mereka juga besar. Di antara karunia karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. 1. Menghadiri konferensi wali. Atas keistimewaan dan ketinggian jabatan Habib Nuh, Paman Muhammad Abu Bakar, 102 tahun, Hadam kepada Syekh Haji Said Al-Linggi menceritakan sebuah kejadian yang menimpa gurunya yang berkaitan dengan As-Sayyid Habib Nuh. Suatu hari, seperti biasa, Syekh Muhammad Said memasuki ruang suluk khusus seusai sholat asar berjamaah. Seperti biasa, Pacik Muhammad menunggu di luar ruangan ketika dia dipanggil oleh gurunya untuk sebuah permohonan. Namun malam itu dia tidak dipanggil, dan gurunya keluar dari ruang suluk ketika waktu hampir maghrib dan melanjutkan sholat maghrib bersama murid-muridnya. Malam itu Syekh Said tidak mengajar. Setelah sholat sunat, dia berbicara kepada Pacik Muhammad dengan 4 mata. "Apakah kamu tahu kemana aku pergi?" kata Syekh Said. "Saya tidak tahu," jawab Pacik Muhammad dengan sopan. "Saya pergi ke sebuah pertemuan di Bukit Kauf. Hanya saya dan Habib Nuh yang mewakili masyarakat di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hadir, dan kamu tidak boleh menceritakan berita ini kepada siapapun sebelum aku mati." Pacik Muhammad Abu Bakar menyimpan pesan ini sampai dia memberitahu penulis ketika dia ditemui di rumahnya di Seremban pada tahun 1991. Syekh Said Linggi meninggal pada tahun 1926. Menurut Pacik Muhammad, Bukit Kauf berada di luar wilayah Syahadah.
Walaupun konferensi itu dihadiri oleh Rasulullah, tetapi dipimpin oleh orang lain, saya tidak tahu siapa orang yang spesial itu, tambah Pak Cik Muhammad. Ketika ditanya siapa yang memimpin upacara, Syekh Said tidak menjawab. Syekh Said juga mengatakan bahwa pertemuan yang dihadirinya dan Habib Nuh, merupakan konferensi para wali yang membahas antara lain wabah yang akan turun, yaitu wabah cacar. Dan para wali yang berkumpul memohon agar wabah itu untuk tidak turun. Alhamdulillah bisa diterima. Namun menurut Pak Cik Muhammad, efeknya masih mengenai orang-orang sampai banyak yang mati, terutama orang-orang kafir. Wabah cacar pada waktu itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan belum ditemukan obatnya. Saya pingsan selama 3 hari dan bahu saya masih terluka akibat wabah cacar. Itu pun Syekh Said yang menyembuhkannya, kata Pak Cik Muhammad sambil menunjuk bekas cacar di bahunya. Kisah ini menggambarkan peran tersembunyi As-Sayyid Habib Nuh sebagai pemain catur dunia, yang sulit diterima oleh mereka yang hanya menggunakan akal sehat untuk menilai suatu kebenaran. 2. Tidak tunduk kepada gubernur yang sombong. Sebagaimana Sayyid Habib Nuh dikaruniai Allah dengan berbagai karomah sebagai tanda kemuliaan baginya. Berbagai cerita tentang kewalian dan karomahnya disampaikan dari mulut ke mulut hingga ke Sayyid Hasan Al-Hatib, penjaga makam Habib Nuh, diantaranya adalah sebagai berikut. Sebagaimana Sayyid Habib Nuh tidak menghargai orang yang sombong dengan harta atau kedudukan duniawi. Artinya, meski rakyat menghormatinya atau takut kepada Crawford, gubernur Singapura saat itu, namun Habib Nuh tidak takut pada wakil kolonial itu. Pada suatu kesempatan, Gubernur Crawford marah dan menghina Habib Nuh karena tidak menghormatinya. Tiba-tiba kereta yang ditumpangi gubernur terjepit di tanah dan tidak bisa bergerak. Gubernur menjadi marah dan bertanya kepada rombongannya tentang hal itu. Tetapi pengawal itu bertanya kepada gubernur, "Apakah Anda tahu siapa pria yang marah dan hina itu?" Gubernur menjawab, "Itu orang gila. Sebenarnya dia tidak gila, tapi dia orang yang baik dan memiliki karomah. Lihat, ketika Anda marah padanya, dia bersumpah dan sekarang kereta Tuan tidak bisa bergerak," jelas pengawalnya. Gubernur menjadi ketakutan dan akhirnya meminta maaf kepada Habib Nuh. Setelah Habib Nuh menepuk-nepuk kaki kuda, barulah kuda itu berjalan cepat seperti biasa. Sejak itu gubernur menyadari betapa As-Sayyid Habib Nuh memiliki kelebihan yang luar biasa. Namun, pada suatu saat gubernur tetap angkuh dan sombong dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Habib Nuh dan menguncinya di penjara dengan tangan dan kaki dirantai. Tindakan keras ini dilakukan karena As-Sayyid Habib Nuh masih menolak menghormati perwakilan kolonial Kristen. Anehnya, penjaga penjara kemudian melihat Habib Nuh di luar penjara, tangan dan kakinya tidak dirantai. Meskipun ditangkap kembali, dia masih bisa keluar dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Akhirnya dia dibebaskan sepenuhnya. 3. Kapal pesiar, terbakar dan tenggelam. Pada kesempatan lain, ketika sebuah kapal hendak berlayar, Habib Nuh muncul di pelabuhan. Habib Nuh menahan barang-barang berharga untuk dibawa dalam perjalanan. Orang-orang yang terlibat tidak senang dengan sikapnya, tetapi dia tetap bersikeras, barang berharga tidak bisa dibawa. Setelah perdebatan panjang, akhirnya masyarakat harus menuruti keinginan Habib Nuh dan pemilik barang tidak mengirimkan barang dengan kapal. Beberapa hari kemudian, warga Singapura mendapat kabar bahwa kapal layar tersebut terbakar dan tenggelam di tengah lautan. Baru pada saat itulah, pemilik barang menyadari hikmah di balik larangan Habib Nuh. Puji syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Habib Nuh meminta untuk menjalankan sumpah dan niat. Pada kesempatan lain, seorang saudagar ingin melanjutkan pelayarannya ke Singapura. Dalam perjalanannya, kapalnya dihantam badai yang dahsyat. Dalam suasana hati yang cemas itu, saudagar itu berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan kapalnya dari badai. Dan dia bersumpah bahwa jika dia sampai di Singapura dengan selamat, dia akan memberikan kain kepada Habib Nuh. 10 tahun kemudian, dia kembali dari pelayaran. Habib Nuh mendatanginya dan meminta kain itu sesuai keinginannya. Pria itu kaget karena dia tidak pernah mengungkapkan niatnya kepada siapapun dan dia sendiri sudah terlalu lama melupakan niatnya. Tetapi Habib Nuh datang untuk mengingatkan niat baiknya. Habib Nuh juga dikenal memiliki kelebihan mengetahui masa depan.
Dia sepertinya tahu apakah seseorang sakit, membutuhkannya, atau bersungguh-sungguh dengannya. Pada suatu waktu, seorang Muslim India kembali ke India melalui laut untuk mengunjungi keluarganya. Dia bermaksud jika dia kembali ke Singapura dengan selamat, dia akan memberi Habib Nuh hadiah. Ketika dia kembali, dia terkejut melihat Habib Nuh sudah siap menunggunya di tepi laut. Habib Nuh berkata kepadanya, "Saya percaya bahwa Anda telah berjanji untuk memberi saya sesuatu." Terkejut, Muslim India itu berkata, "Katakan padaku, wahai Tuan yang bijaksana, apa yang Anda inginkan dan saya akan dengan senang hati memberikannya kepada Anda." Habib Nuh menjawab, "Saya ingin beberapa gulung kain kuning untuk disumbangkan kepada fakir miskin dan anak-anak." Sambil memeluk Habib Nuh, Muslim India itu berkata, "Demi Allah, saya sangat senang mempersembahkan kepada seorang pria yang diberkati oleh Allah atas kebaikannya kepada umat manusia. Beri saya 3 hari untuk membawa kepada Anda. Dia telah menepati janjinya dalam waktu yang dijanjikan." 5. Bertemu di kota Mekah. Dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan untuk tidak terlihat, dan dapat dilihat lagi di tempat yang jauh. Beberapa melaporkan bahwa dia terlihat sholat di Masjidil Haram Mekah tanpa secara fisik pergi ke sana. Suatu ketika, dia pernah memberitahu calon jamaah haji bahwa mereka akan bertemu di Mekah. Sesampai di sana, jemaah disambut oleh Habib Nuh sendiri. Menurut orang-orang yang hidup sezaman dengan Habib Nuh, mereka pernah bertemu atau bersamanya di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Kejadian seperti ini bukanlah hal yang sulit bagi para wali Allah. 6. Seorang penyembuh yang berkah dan hebat. Habib Nuh juga dikenal sebagai tabib hebat, terutama pada anak-anak yang sangat ia sayangi. Suatu ketika dia menyembuhkan seorang anak yang terluka di kakinya hanya dengan meletakkan tangannya di atas luka dan membaca doa. Dalam waktu singkat, anak itu sudah bisa berlari lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Ayah dari anak itu sangat senang, dan memberikan sejumlah uang kepada Habib Nuh, tetapi Habib Nuh memberikan uang itu kepada mereka yang membutuhkan. Habib Nuh rela menghadapi badai untuk pergi merawat anak yang sakit. Ia pernah berjalan kaki ke paya lebar dari rumahnya di Teluk Blangah saat hujan deras untuk merawat seorang anak. Sesampainya di rumah anak tersebut, orang tua anak tersebut terkejut melihat baju Habib Nuh tidak basah sama sekali. 7. Air menjadi susu. Dalam kejadian lain, Habib Nuh dikejutkan oleh tangisan anak tetangganya yang terus-menerus. Ketika dia pergi ke sana, dia menemukan bahwa keluarganya sangat miskin dan tidak mampu membeli makanan untuk anak yang kelaparan itu. Ia menitikkan air mata ketika mendengar cerita itu, lalu mengambil batok kelapa, menuangkan air ke dalamnya dan membacakan doa. Atas kehendak Allah, air itu berubah menjadi susu untuk diminum anak itu. 8. Mimpi Kiai Agung Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi Basyaiban. Diriwayatkan bahwa Kiai Agung Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi Basyaiban memang selalu mengamalkan bacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun terkadang beliau meninggalkannya. Suatu malam, dia bermimpi dan dalam mimpi itu dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan Habib Nuh yang saat itu sudah kembali ke rahmatullah. Dalam mimpinya, Habib Nuh sedang menemani Nabi yang sedang berjalan di depan rumah Kiai Agung. Maka Habib Nuh pun berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, marilah kita berkunjung ke rumah sahabatku Muhammad Suhaimi." Namun Nabi menolak untuk melakukannya, dengan mengatakan, "Saya tidak ingin mengunjunginya karena Muhammad Suhaimi selalu melupakan saya, karena dia selalu meninggalkan bacaan maulid saya." Habib Nuh memohon kepada Nabi, "Saya mohon Anda memaafkannya." Setelah itu, Rasulullah barulah masuk dan duduk di rumah Kiai Agung. Beginilah kisah mimpi Kiai Agung. Setelah diisyaratkan mimpinya, maka Kiai Agung tidak lagi meninggalkan pengajian maulid, meskipun dalam perjalanan dan meskipun hanya ada 2 atau 3 orang saja dalam pengajian tersebut. 9. Berkah pada anak-anak yang mencintai. Di antara kualitas luar biasa dari As-Sayyid Habib Nuh adalah dia sangat mencintai anak-anak. Seringkali orang bertemu Habib Nuh bersama dikelilingi oleh anak-anak. Ini adalah sesuatu yang aneh. Kadang-kadang ia berhenti di toko-toko dengan kelompok anak-anak, dan anak-anak mengambil makanan sebanyak yang tersedia tanpa biaya apapun.
Anehnya, untuk semua pemilik toko tidak melarang tindakan tersebut. Karena mereka yakin toko mereka akan mendapat berkah jika dikunjungi Habib Nuh bersama rombongan anak-anak. Terbukti, setiap toko muslim yang dikunjungi Habib Nuh bersama anak-anak, kemudian berkembang dan tak henti-hentinya dikunjungi pelanggan. Sayyid Habib Nuh mencintai anak-anak karena mereka adalah ahlul jannah, ahli surga. Tingkah laku Sayyid Habib Nuh memang agak aneh bagi seorang lelaki tua. Memang itulah salah satu keanehan Habib Nuh, pria dengan keistimewaan yang dilindungi. 10. Tawon menghormati mayatnya. Diriwayatkan bahwa ketika peti matinya dibawa ke makamnya, mereka yang membawanya harus membawa peti mati itu melalui sebuah gang kecil. Di mana kiri dan kanan sepanjang jalan di gang kecil itu ditemukan penuh dengan pohon bambu Cina dan dedaunannya yang panjang. Saat melewati gang, peti mati menabrak sarang tawon hingga sarangnya pecah. Namun tawon itu tidak sedikit pun mengganggu kerumunan yang mengiringi jenazah tersebut. 11. Makam yang selamat dari ledakan bom dan pembongkaran. Karomahnya tidak berakhir di situ. Selama Perang Dunia Kedua, ketika Teluk Blangah dibombardir oleh Jepang, tidak ada satu bom pun yang mendarat di makam Habib Nuh. Dan ketika pemerintah Singapura ingin membangun jalan di Tanjung Pagar, jembatan itu dirancang untuk melengkung di sekitarnya, tingginya hampir sama dengan posisinya. Makam Habib Nuh. Konon menurut rencana pemerintah, makam Habib Nuh dan Masjid Haji Muhammad Saleh perlu dipindahkan agar pembangunan tol bisa langsung dibangun. Dengan menutup mata terhadap himbauan dari panitia makam dan masjid, kontraktor pembangunan telah menempatkan beberapa buldoser untuk memulai restorasi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua buldoser tidak dapat dinyalakan. Akhirnya, jalan raya harus dibangun untuk memutar antara makam dan masjid. Masih banyak lagi kejadian aneh yang terkait dengan karomah Habib Nuh. Apapun hawarikul ada, hal-hal di luar adat yang menimpanya, maka itu bukan tuntutan kami. Yang pasti, sejarah telah menyaksikan bahwa Habib Nuh Al-Habsyi adalah seorang wali Allah yang saleh yang taat pada ajaran Islam. Lihat, karomahnya tidak hanya bersih saat dia masih hidup, bahkan setelah kematiannya pun kemuliaannya tetap terjaga. Yang diharapkan adalah kita bisa mengikuti jejak beliau dalam mengikuti jejak jerih payah Nabi Muhammad. Mahabbah kepada orang-orang soleh dituntut dan seseorang akan bersama orang-orang yang dicintainya di akhirat. Nasihat dan wasiat. Beberapa hari sebelum dia meninggal, dia telah memberikan banyak nasihat kepada teman-teman setianya. Di antara mutiara kata-katanya adalah, jangan serakah akan harta duniawi dan jangan memiliki perasaan iri dan perasaan apapun yang negatif terhadap siapapun sepanjang hidup Anda. Sebelum kematiannya, Habib Nuh telah menginstruksikan teman-temannya agar jenazahnya dimakamkan di Gunung Palmer, bukit kecil di Jalan Palmer, yang merupakan kuburan kecil pada saat itu. Namun pada harinya meninggal, semua orang telah melupakan perintah itu dan mereka semua siap untuk pergi ke pemakaman bidadari muslim. Ketika tiba saatnya untuk mengangkat peti mati, peti itu tidak bergerak dari tanah. Tidak ada yang bisa mengangkatnya. Lingkungan menjadi kacau, dan hampir semua orang menangis melihat peti mati tidak bergerak meskipun ada upaya untuk mengangkatnya oleh orang-orang gagah. Untungnya, salah satu yang hadir akhirnya ingat pesan Habib Nuh dan kemudian muncul untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang yang hadir. Semua orang menyadari bahwa mereka telah melupakan perintah itu, lalu dengan suara bulat memutuskan untuk pindah ke Gunung Palmer. Dengan izin Allah, peti mati dapat diangkat dengan mudah dan teriakan Allahu Akbar mengiringi perjalanan mereka. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenazah Habib Nuh dimakamkan dengan selamat di Gunung Palmer. Kematian. Setelah 78 tahun mengabdikan diri pada Islam, Habib Nuh kembali ke rahmatullah pada Jumat tanggal 27 Juli tahun 1866 atau 14 Rabiul Awal 1283. Habib Nuh menghembuskan nafas terakhirnya di Teluk Blangah, di kediaman Temenggong Abu Bakar, Johor. Ketika berita itu menyebar, banyak orang dari berbagai tingkatan, termasuk orang Inggris yang telah memeluk Islam melalui dia, dan orang-orang di pulau-pulau terdekat datang mengunjungi pusarnya. Pada hari yang sama, semua kereta kuda di Singapura menghentikan aktivitasnya sehari-hari karena ingin mengantar pengunjung ke makamnya secara gratis.